Berikutnya masih terkait dengan perubahan dalam kebijakan akuntansi, namun di sini terkait dengan perubahan metode akuntansi. Diceritakan perusahaan bernama Lancer Company selama ini menilai persediaan dengan metode average. Di tahun 2019, perusahaan merubah metode tersebut menjadi metode FIFO karena manajemen meyakini bahwa pendekatan ini akan menghasilkan penilaian yang paling akurat terkait dengan inventory cost. Informasi tambahan bisa kita lihat di sini bahwa Lancer Company memulai kegiatan bisnisnya tanggal 1 Januari 2017 dan ketika awal berdiri terdapat investasi dalam bentuk saham biasa oleh shareholder sebesar $100.000. Setelah di sini menunjukkan informasi tambahan yang berhubungan dengan cash flow perusahaan, di mana cash flow perusahaan dari kegiatan operasional yang berhubungan dengan penjualan, pembelian, dan beban operasional. Semua penjualan, pembelian, dan beban operasional mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 dilakukan secara tunai, sehingga cash flow untuk tahun 2017 menunjukkan 110.000, 90.000 di tahun 2018 dan 75.000 di tahun 2019. Informasi lainnya adalah terkait dengan penggunaan metode average untuk penilaian persediaan yang sudah digunakan oleh perusahaan sejak perusahaan berdiri. Kemudian informasi berikutnya terkait dengan nilai persediaan dengan metode rata-rata yang sudah diterapkan oleh perusahaan selama ini. Kemudian di kolom sampingnya kita lihat perhitungan berdasarkan FIFO, sehingga jika kita bandingkan antara dua metode ini, metode lama adalah average dan metode baru adalah FIFO, maka ditemukan selisih sebesar 2.000 untuk akhir tahun 2017 dan selisih sebesar 5.000 untuk tahun 2018, dan di akhir tahun 2019 ditemukan selisih sebesar 7.000. Jika slide sebelumnya menunjukkan nilai persediaan, slide ini menunjukkan cost of goods sold atau harga pokok penjualan dengan metode rata-rata dan menggunakan metode FIFO, di mana di sini juga kita mencari selisihnya antara dua metode itu per tahunnya. Informasi lainnya dapat kita lihat di slide ini terkait dengan earning per share yang tidak diwajibkan diungkapkan dalam laporan laba rugi. Kemudian dalam contoh ini kita tidak mempertimbangkan dampak dari pajak. Slide ini menunjukkan laporan laba rugi perusahaan dan laporan laba ditahan dengan menggunakan metode lama, yaitu metode rata-rata atau average. Jika kita lihat di sini, maka kita bisa temukan bahwa dengan metode rata-rata, perusahaan melaporkan net income sebesar 120.000 di tahun 2017, 100.000 di tahun 2018, dan 87.000 di tahun 2019, sehingga menghasilkan laba ditahan akhir untuk tahun 2017 sebesar 120.000 dan di tahun 2018 220.000 dan 307.000 di tahun 2019. Demikian juga di slide ini yang menunjukkan laporan posisi keuangan dan cash flow berdasarkan metode lama, yaitu rata-rata. Jadi jelas bahwa nilai yang kita laporkan di laporan laba rugi dan laporan laba ditahan pasti mempengaruhi nilai di laporan posisi keuangan di kelompok ekuitas, karena di sini terdapat nilai retained earning yang sangat dipengaruhi dengan net income tadi berdasarkan perhitungan rata-rata. Kemudian karena ini kita membahas persediaan, maka penilaian dengan metode rata-rata tadi akan pengaruhi nilai persediaan di sini, yaitu 10.000 tahun 2017, 20.000 tahun 2018, dan nilai persediaan di tahun 2019 adalah 32.000. Sekarang kita melihat ilustrasi laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan metode baru, yaitu FIFO. Jadi seperti yang saya bahas sebelumnya, ketika perusahaan merubah metode di suatu periode, di mana di contoh ini adalah tahun 2019, maka perusahaan harus menyediakan disclosure atau ungkapan di catatan atas laporan keuangan periode-periode sebelumnya dengan menggunakan metode baru, yaitu FIFO.
Jika di laporan keuangan perusahaan pertanggal 31 Desember 2019, angka-angka di dalamnya sudah mencerminkan FIFO, tetapi perusahaan wajib menyajikan informasi seperti yang bisa kita lihat di slide ini di catatan atas laporan keuangan. Perusahaan menunjukkan kepada pengguna laporan keuangan informasi akuntansi yang bisa dibandingkan dengan metode yang sama. Hal ini akan menyebabkan laporan keuangan berkualitas karena memiliki daya banding. Kita lihat di laporan laba rugi, pastinya perubahan metode nilai persediaan akan mempengaruhi nilai cost of goods sold atau harga pokok penjualan mulai tahun 2017 sampai tahun 2019. Perubahan nilai cost of goods sold ini nanti pastinya akan mempengaruhi nilai net income, yang nilai net income ini juga nantinya akan mempengaruhi nilai retained earning. Nilai laba ditahan yang mencerminkan FIFO tadi mempengaruhi laporan posisi keuangan di kelompok ekuitas karena dalamnya terdapat retained earning. Kemudian jelas penerapan FIFO mempengaruhi nilai persediaan akhir, sehingga kita bisa lihat di sini nilai persediaan akhir dengan menggunakan metode FIFO mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2019. Sehubungan dengan laporan arus kas, jika kita memahami cara menyusun laporan arus kas, maka kita juga memahami bahwa perubahan metode ke FIFO tidak mempengaruhi laporan arus kas, karena penilaian persediaan yang dilibatkan kan utamanya akun cost of goods sold dan inventory. Masalah penjualan persediaan secara tunai sehingga mempengaruhi nilai penjualan atau sales di cash flow itu tidak dipengaruhi oleh metode penilaian persediaan yang digunakan, karena ketika kita menerima kas atas penjualan persediaan, itu kita akui sebesar harga jual, bukan sebesar cost-nya. Walaupun ketika kita menentukan harga jual, pasti penentuan harga jual itu mempertimbangkan berapa kos persediaan. Sehingga berdasarkan itu, laporan arus kas tidak terpengaruh di skenario atau contoh soal sekarang. Berdasarkan tampilan laporan keuangan yang sudah menggunakan FIFO, kita bisa mengetahui bahwa perubahan ke metode FIFO akan pengaruhi nilai persediaan, cost of goods sold, net income, dan retained earning. Di slide ini kita membahas selisih yang disebabkan penerapan metode baru antara average dan FIFO. Untuk melakukan ini kita mulai dengan net income. Perubahan metode kan terjadi di tahun 2019. Oleh sebab itu kita mencari selisih di periode sebelumnya. Kita mulai dengan tahun 2017 di mana terdapat net income dengan dua metode ini. Demikian juga di tahun 2018. Selanjutnya kita jumlahkan net income tadi sehingga menghasilkan total nilai awal tahun 2019 untuk average sebesar 220.000, untuk FIFO sebesar 225.000. Sehingga di sini kita temukan selisih sebesar 5.000. Berdasarkan itu, maka pada awal tahun 2019 kita menyiapkan saldo awal laba ditahan dengan cara membuat jurnal seperti ini. Inventory pada retained earning sebesar 5.000. Inventory harus kita debit yang artinya bertambah karena ini menggambarkan selisih antara nilai akhir persediaan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan metode rata-rata dan dibandingkan dengan metode FIFO. Dengan metode rata-rata, nilai persediaan kan sebesar 20.000. Dengan metode FIFO, nilai persediaan adalah 25.000, sehingga di sini ada selisih sebesar 5.000. Kita debit untuk inventory karena nilai dengan FIFO lebih tinggi daripada sebelumnya, sehingga kita perlu menambah. Jika kondisi sebaliknya, nilai rata-rata adalah 25.000 dan FIFO adalah 20.000, maka kita akan mengkredit persediaan senilai 5.000. Kemudian dengan jumlah yang sama kita kreditkan ke retained earning yang menggambarkan jumlah yang dibutuhkan atau harus disiapkan di awal periode tahun 2019, sehingga perusahaan di tahun 2019 harus mulai berangkat dengan saldo retained earning setelah memperhitungkan selisih sebesar 5.000. Selanjutnya perusahaan menyiapkan laporan keuangan komparatif untuk tahun 2018 dan 2019 dengan metode baru yaitu FIFO. Perusahaan di sini harus melaporkan laba bersih dengan metode baru untuk tahun 2018 dan 2019. Kemudian, perusahaan harus melakukan penyusunan secara retrospektif untuk data keuangan di laporan laba rugi tahun 2018 dengan basis FIFO.
Selanjutnya, perusahaan harus memberikan informasi di catatan atas laporan keuangan yang membahas terkait dengan jenis-jenis perubahan, alasan kenapa terjadi perubahan, dan juga menjelaskan tahun berapa yang terkena dampak perubahan. Catatan juga harus menyediakan data terkait dengan selisih antara dua metode tadi, yaitu Veris dan Vivo. Ketika menyajikan ini, ya seperti yang sudah kita temukan di slide-slide sebelumnya, di mana kita menyajikan informasi yang membandingkan perhitungan dengan metode lama dan metode baru sehingga menghasilkan selisih. Contoh dari tampilan pengungkapan di catatan atas laporan keuangan dapat kita lihat di ilustrasi 22.10 di buku KISO. Materi kali ini berhubungan dengan penyesuaian laba ditahan. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, salah satu pengungkapan yang wajib dilakukan oleh perusahaan ketika terdapat perubahan akuntansi adalah menunjukkan cumulative effect atau dampak kumulatif atas perubahan yang terjadi di nilai laba ditahan. Masih dengan contoh yang sama di Lancer Company, kita mulai dengan laba ditahan awal 1 Januari 2018. Lancer akan menyediakan informasi tambahan di catatan atas laporan keuangan terkait dengan ini. Lancer juga akan mengungkapkan laporan laba ditahan dengan metode lama dan metode baru. Jika Lancer menyampaikan comparative statement untuk tahun 2018 dan 2019 dengan metode baru yaitu Vivo, maka perusahaan harus merubah saldo awal retained earning terlebih dahulu. Selisih nilai retained earning antara dua metode tadi bisa kita lihat di slide ini, yaitu sebesar 2000. Jadi dari proses membandingkan saldo laba ditahan ini kita menemukan cumulative effect difference sebesar 2000. Kemudian nilai 2000 itu mempengaruhi nilai saldo laba ditahan di tahun 2018 seperti yang kita lihat di slide ini. Lancer menyesuaikan saldo awal retained earning tertanggal 1 Januari 2018 untuk mengakui kelebihan nilai net income di tahun 2017 karena adanya penerapan Vivo. Penyajian komparatif menunjukkan jenis penyesuaian yang dibutuhkan oleh perusahaan.